Pemirsa, jumlah bantuan beras untuk rakyat miskin yang tidak mencukupi membuat sebagian besar aparat desa memberlakukan raskin, bagi rata, dan bergilir. Tak hanya itu, ternyata beras miskin banyak yang diterima masyarakat dalam kondisi berkutu dan berbau. Benarkah raskin menjadi permainan dan kong-kali-kong antara perusahaan penyedia raskin dan Bulog? Berikut penelusuran tim Metro TV. Atau kerap disebut raskin, salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat atau rumah tangga miskin dan rentan. Program yang telah 16 tahun berjalan, tetapi dalam kenyataannya masih menyimpan sejumlah masalah. Di beberapa daerah, beras miskin diberikan bergilir dan bagi rata karena jumlah penerima rakyat miskin lebih besar. Suheni, nenek dari 5 orang cucu ini, salah seorang penerima raskin di Kota Madia, Jambi. Lebih dari 6 tahun penerima raskin, tetapi setiap tahunnya ia hanya menerima 3 atau 4 kali saja. Beberapa tahun lalu, ia sempat menanyakan kepada kepala desa kenapa dirinya tidak mendapatkan raskin setiap bulan. Tetapi akhirnya, ia hanya bisa pasrah akan pemberian raskin bergilir. Aku tidak berani, Bu. Kenapa? Aku takut. Takut kenapa? Ya kakek waktu itu lain, kakek macam mana. Kalau ini beras digilirkan ke sana, ke sini, aku jawabnya segini, ya aku dimbahin. Aku ini orang tak punya, kakek lapor-lapor kita kesalahan. Tak hanya Suheni di Jambi. Di Klaten, Jawa Tengah, beras untuk rakyat miskin akhirnya dibagi rata karena jumlah rumah tangga miskin lebih besar dibandingkan dengan pembagian raskin di kelurahan tersebut. Raskin Bagito atau Bagi Roto ini juga terjadi di Jawa Barat dan beberapa provinsi lainnya. Beras miskin terpaksa dibagi rata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin. Di kawasan Jawa Barat, pemberian raskin walaupun nama penerima sudah jelas dan tercantum secara resmi, tetapi pembagiannya tergantung pada pemerintah daerah setempat, khususnya di kelurahan dan kepala desa. Kalau tergantung dulu ya, kadang ya orang yang sudah pernah mendapatkan jatah, akhirnya tidak mendapatkan jatah, karena punya baru, begitu. Lurah. Bahkan di Indramayu, beberapa orang kepala desa pernah diseret ke pengadilan karena memarkup harga raskin ke masyarakat. Raskin yang seharusnya dijual di masyarakat seharga Rp1.600 per kilogram, dijual seharga Rp2.000 hingga Rp2.200 per kilogram. Sidak tim Kementerian Sosial dan pemerintah daerah Klaten di gudang Bulog terlihat ratusan ton tumpukan karung raskin yang siap didistribusikan. Tetapi sayangnya, sebagian raskin yang siap disalurkan berkutu dan berbau. Kita terus melakukan upaya langkah-langkah agar raskin itu diterima tetap sesuai dengan haknya 15 kilo. Sebagaimana tujuan kita untuk memberikan suatu program subsidi raskin ini. Dari hasil penelusuran Metro TV di beberapa daerah, selain ditemukan raskin bergilir, raskin bagito dan juga jumlah timbangan yang dikurangi, serta harga beras miskin yang dinaikkan, kenyataan lainnya adanya raskin muter-muter atau disebut raskin mumet. Raskin didistribusikan dari gudang Bulog ke kecamatan hingga ke kelurahan dan masyarakat rumah tangga miskin. Sebagian masyarakat mengambil langsung ke kelurahan, tetapi sebagian lainnya diambil per kelompok atau per desa. Rendahnya mutu beras, berkutu dan berbau serta perak membuat sebagian masyarakat terpaksa menjual kembali raskin tersebut ke warung atau penampung dan tempat penggilingan padi. Untuk 1 kilogram beras raskin dijual seharga Rp5.000 hingga Rp5.600. Warnanya jelek, merah, hitam, ada kutunya. Ditukar ke Selepan, gilingan padi. Raskin mumet, raskin dari Bulog disalurkan kembali ke petani, kemudian dijual ke penampungan beras rekanan Bulog, dan kemudian raskin tersebut kembali dijual ke Bulog. Raskin ini yang bertahun-tahun diputar hingga diberi nama raskin mumet. Nanti itu kan
masuk ikut lelang tapi menang gitu. Nanti masuknya ke Dolok lagi. Jadi tersitu. Ya sampai 1 kintal, 6 kintal gitu. Tak urung ketika dikonfirmasi adanya permainan Raskin Bulog, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Republik Indonesia Puan Maharani menyatakan permasalahan Raskin dan Bulog adalah masalah yang telah terjadi bertahun-tahun dan kini harus dibenahi. Dipermainkan oleh siapa? Tapi yang pasti tentu saja kami akan tetap memonitoring dan evaluasi ini per bulan, dan setiap 3 bulan saya minta semua kementerian terkait dan lembaga terkait untuk bisa melaporkan hari ini kepada ke Menko PMK, dan tentu saja kami akan evaluasi secara bertahap, dan siapa yang kemudian melakukan hal itu secara sengaja tentu saja akan kami tindak. Anggaran program subsidi Raskin yang meningkat di tahun 2015 menjadi 18,9 triliun belum tentu membuat tuntas masalah Raskin. Perum Bulog yang seharusnya bertanggung jawab secara formal dan material atas pelaksanaan dan penggunaan dana pelaksanaan subsidi Raskin bagi masyarakat miskin masih perlu mendapatkan pengawasan dan perhatian lebih, sehingga rakyat miskin mendapatkan beras miskin. Desi Fitriani, Desta Widiarto, Metro TV. Pemirsa, perseteruan dua kubu Partai Golkar, hasil Munas Jakarta dan hasil Munas Bali masih terus berlanjut. Ikuti penelusuran kami sesaat lagi usai jeda di Prime News.